Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah juga hari ini Ustaz dipertemukan dengan anak-anakku sekalian walaupun dalam keadaan terbatas, yaitu melalui virtual, yang mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita untuk mengikuti proses pembelajaran Sirah Nabawiyah yang insya Allah hari ini sudah memasuki pertemuan keempat. Tak lupa selawat serta salam anak-anakku sekalian kita sampaikan dan semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengawali proses pembelajaran tentang nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, juga kemudian bagaimana perjalanan dakwah beliau atau perjalanan dakwah beliau di kota Mekah hingga kemudian hijrah ke kota Madinah. Namun Ustadz sebelumnya mengingatkan kepada antum semuanya untuk senantiasa menjaga adab dalam berilmu atau belajar. Adab ilmu salah satunya adalah kita berniat karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua, senantiasa berwudu. Yang ketiganya adalah berpakaian yang terbaik. Dan yang keempatnya, duduk dengan rapi, dengan tertib, menyimak materi yang insya Allah akan disampaikan. Dan yang kelimanya adalah nanti setelah beres, antum semuanya mengerjakan kuis. Gitu ya, mengerjakan kuis. Tidak lupa juga mengucapkan doa di awal proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Baik, agar lebih berkah, mari kita awali proses pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini, sebagaimana tadi Ustadz sudah sampaikan, insya Allah Ustadz akan menyampaikan tema di pertemuan yang keempat ini tentang nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dan juga tentang perjalanan atau dakwah beliau di kota Makkah, kemudian juga sampai hijrah beliau ke kota Madinah. Anak-anak sekalian, sebagaimana di dalam modul bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki nama-nama yang Allah berikan kepada beliau dan juga berdasarkan hadis, artinya beliau menyampaikan sendiri tentang nama-nama beliau. Di dalam kitabnya Syekh Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani, ada nama-nama beliau yang ini bersumber kepada Al-Quran. Yang pertama adalah nama beliau itu adalah di dalam Al-Quran sebenarnya banyak sekali, ini beberapa saja. Yang pertama adalah Bashir, pembawa kabar baik. Yang keduanya adalah Nazir, pembawa berita buruk. Yang ketiganya Rauf, lemah lembut. Rahim, penyayang. Dan rahmatan lil alamin, pembawa rahmat buat alam semesta. Nah, ini sumbernya dari Al-Quran, sehingga
Ketika bersumber dari Al-Quran, maka ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Syekh Muhammad Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani juga mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im, yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa nama Rasulullah SAW itu adalah Muhammad Ahmad Al-Mahi, yaitu penghapus kekufuran, Al-Hashir, pengumpul manusia di bawah kaki beliau, Al-Aqib, tidak ada nabi setelah beliau. Selain itu juga mengutip Abu Musa Abdullah bin Qais yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah juga dikenal sebagai Muhammad Ahmad Al-Muqaffi, yaitu pelanjut risalah ilahi dari para nabi sebelumnya, yaitu tauhid, dan juga Rasulullah SAW sangat-sangat istilahnya mengajarkan kepada kita untuk menjauhi syirik. Berikutnya adalah Nabi Taubat, di mana beliau Rasulullah SAW banyak sekali mengucapkan istighfar, tidak kurang lebih dari 70 setiap harinya. Walaupun beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun beliau sudah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau adalah Nabi Taubat yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan istighfar. Berikutnya adalah beliau adalah Nabi Rahmat, di mana dengan hadirnya beliau menjadi rahmatan lil alamin. Berikutnya, menurut Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad pun dikenal sebagai Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Mahi, pemegang panji kemuliaan pada hari kiamat nanti, juga pemimpin para rasul dan pemilik syafaat. Itulah nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perjalanan dakwah Rasulullah SAW, sebagaimana pada pertemuan kemarin, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, di mana pada saat itu sudah menginjak usia pernikahan beliau dengan Siti Khadijah, yaitu 14 tahun, dan beliau dengan melihat perilaku ataupun melihat kondisi di masyarakat Mekah, sehingga beliau berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Di sana beliau kemudian banyak merenung, banyak kemudian menggunakan hatinya bahwa hal-hal yang dilakukan oleh penduduk Mekah pada masa itu, masa jahiliyah, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, beliau selalu berkhalwat di Gua Hira, yang tepatnya di Bukit Nur atau Jabal Nur yang dikenal hari ini, yaitu di dekat kota Mekah. Pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hira, dan ketika beliau sudah menginjak usia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril, seraya menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Nabi malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sampai 2 kali, ya. Namun jawaban Nabi Muhammad tetap sama, saya tidak bisa membaca. Sehingga kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan yang ketiga kalinya, ketika menyuruh membaca itu, malaikat Jibril lalu kemudian membacakan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah permulaan wahyu yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dan ini juga sebagai petanda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Terdengar suara di langit, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera kembali ke rumah, menyuruh istrinya Siti Khadijah untuk menyelimuti beliau karena suara tadi terdengar dengan jelas dan semakin dekat. Suara itu adalah suara dari malaikat Jibril yang mendatanginya sambil duduk di atas kursi di antara bumi dan langit. Ini adalah petanda bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah yang terakhir. Nah, itu mungkin proses perjalanan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dari sejak itulah Nabi Muhammad kemudian mengajar atau mengajak manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau kemudian berdakwah. Berdakwah yang dilakukan pertama-tama adalah ke keluarga terdekatnya dengan secara sembunyi-sembunyi atau siriyah selama kurang lebih 3 tahun. Lalu kemudian di fase kedua, jahriyah selama kurang lebih 10 tahun. Nabi Muhammad SAW baru kemudian berdakwah secara terang-terangan setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat Muhammad yang terdekat. Nah, itu adalah dakwah Rasulullah baik kepada keluarga terdekat dan kemudian juga kepada umum, seruan umum, yaitu surat Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang menjadi landasan Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara terang-terangan selama kurang lebih 3 tahun sembunyi-sembunyi, lalu kemudian beliau melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan. Ini Quran surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak saat itulah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Namun dengan dakwahnya secara terang-terangan inilah maka Nabi Muhammad mendapatkan berbagai ujian, berbagai cobaan yang luar biasa, pertentangan atau penentangan dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak menginginkan Nabi Muhammad berdakwah dikarenakan mereka masih tetap ingin berpegang kepada agama nenek moyang mereka, yaitu penyembahan terhadap berhala. Sehingga berbagai gangguan, berbagai kemudian hinaan, dan juga penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin pada waktu itu di kota Mekah. Sehingga menyebabkan kaum muslimin harus berhijrah untuk pertama kali ke Habasyi. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 kenabian Rasulullah SAW. Karena banyaknya kaum muslimin yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk berhijrah
berhijrah ke Habasyi untuk menyelamatkan agama mereka karena di sana ada perlindungan dari Raja Najasyi. Hijrah pertama ini diikuti oleh rombongan pertama, yaitu 4 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Lalu kemudian hijrah yang kedua itu kurang lebih 18 orang laki-laki dan 83 perempuan. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Nah, pada hijrah ini Nabi Muhammad tidak ikut karena memang Nabi Muhammad SAW masih di kota Mekah karena beliau juga mendapatkan amanah. Ya, beliau Rasulullah SAW ini luar biasa. Walaupun orang-orang kafir begitu membenci Nabi Muhammad SAW, tapi beliau juga dipercaya. Beliau itu dibenci karena dakwah Islamnya, tapi begitu dipercaya oleh penduduk Mekah untuk urusan keduniawian, seperti penitipan harta dan yang lainnya. Sehingga gelar Rasulullah itu dari sejak muda sampai pun usia beliau menginjak usia 40 tahun, masih tetap bergelar Al-Amin, orang yang memang terpercaya. Nah, salah satu ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu juga tidak hanya siksaan dan yang lainnya, termasuk juga pemboikotan atau pengucilan. Nah, tidak hanya Nabi Muhammad, tapi keluarga besarnya, Bani Hashim, di kota Mekah. Ini, pemboikotan ini terjadi di seluruh aspek kehidupan keluarga Bani Hashim. Mereka, orang-orang kafir Mekah, tidak mau berjual beli dengan Bani Hashim. Lalu juga dilarang untuk mengadakan perdamaian dengan Bani Hashim, gitu ya. Dan berikutnya dilarang berbicara, mengunjungi ketika sakit keluarga dari Bani Hashim. Lalu kemudian juga tidak boleh mengadakan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selain itu juga Nabi Muhammad dikucilkan di bagian utara kota Mekah bersama dengan keluarganya. Namun penderitaan ini tetap kemudian disikapi oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin dengan sabar. Dan juga di bawah perlindungan paman beliau, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah untuk menyebarkan Islam di kota Mekah. Akhirnya, karena gangguan dari kaum kafir Quraisy ini begitu hebat dan intensitasnya atau dari tiap harinya semakin di luar batas kemanusiaan, ditambah lagi istri tercintanya Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang melindungi beliau meninggal, sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan setelah mendapatkan bimbingan tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Dan kebetulan ketika proses hijrah ini, sebelumnya orang-orang dari Yatsrib, dari Madinah, sudah datang ke Mekah dan mereka siap menerima Rasulullah SAW ke kota mereka. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah bersama pengikutnya ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Beliau merupakan orang yang terakhir yang berhijrah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan ditemani oleh budaknya Amir bin Fuhairah, serta penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Quraikid Al-Laitsi yang pada waktu itu masih kafir. Beliau kemudian pergi gitu ya, setelah sahabat-sahabatnya kaum muslimin yang lain terlebih dahulu hijrah ke Madinah. Nah, di perjalanan beliau singgah di satu desa, kemudian di desa itu beliau mendirikan masjid yang disebut dengan hari ini sebagai Masjid Quba. Dan alhamdulillah, walaupun banyak gangguan,
Karena Rasulullah SAW berhijrah itu ternyata tidak mudah, dikejar oleh orang-orang kafir, hampir juga ketangkap. Salah satu yang mengejarnya adalah Suraqah, yang kemudian nanti Suraqah masuk Islam, itu juga hampir menangkap Rasulullah SAW. Namun karena pertolongan Allah lah, Nabi Muhammad SAW akhirnya bisa sampai ke Madinah. Di Madinah beliau disambut dengan meriah oleh penduduk Madinah. Sehingga kemudian terkenal ada sholawatan untuk penyambutan Nabi Muhammad SAW. Di Madinah beliau kemudian mendirikan masjid yang dikenal hari ini sebagai Masjid Nabawi, dan beliau tinggal di dekat masjid atau di sampingnya gitu ya, di samping masjid tersebut. Nah, kedatangan beliau bersama pengikutnya kemudian menjadikan umat ini dipersatukan, yaitu antara muhajirin dan ansor. Dan Nabi Muhammad kemudian mempersaudarakannya. Dan di kota Madinah ini beliau menetap 10 tahun sampai kemudian beliau wafat di kota tercinta ini, kota Madinah, yang disebut juga sebagai kota Nabi. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian berkaitan dengan sirah nabawiyah di pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari ucapan dan kehilapan dari Ustadz, mohon dimaafkan. Sekali-kali Ustadz tidak bermaksud, namun namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Yang baik dan benarnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan yang baik ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.